Anda kembali menyaksikan Rakyat Memilih Pemirsa, dan tadi saya ada sebuah pertanyaan yang menggantung, tadi belum sempat terjawab sama Pak Ilham. Apakah pemilihan hari saat ini sudah sesuai? Memang berada di tengah-tengah minggu, tapi sebelumnya ada libur yang mendahului, mulai dari Imlek, kemudian juga mungkin ada Isra Miraj dan lain sebagainya. Iya, sebetulnya itu memang kewenangan KPU untuk menentukan kapan hari pemilu ya. Kemudian didiskusikan di DPR dan juga dengan pemerintah. Nah, kemudian kami melihat bahwa pada pemilu-pemilu sebelumnya itu kan dilaksanakan pada bulan April. Ya, dari 2004 sampai 2019 itu selalu dilaksanakan pada bulan April. Nah, kemudian kita melihat bahwa pada bulan April itu persiapannya ada Ramadan. Ya, ada Ramadan dan menjelang hari raya. Dan kalau kita melihat psikologis masyarakat kita, kalau Ramadan dan hari raya itu pasti kemudian fokus pada persiapan Ramadan, dan kemudian petugas kami juga berpuasa dan sebagainya. Akhirnya kemudian kami tarik menjadi tanggal 14 Februari. Tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan dengan soal libur Isra Miraj tadi dan sebagainya. Kami selalu, saya tidak tahu dengan dari pendahulu-pendahulu kami, kenapa hari Rabu selalu digunakan waktunya sebagai hari Rabu gitu ya. Nah, akhirnya kemudian kami tetapkan 14 Februari, pemerintah dan DPR setuju dengan 14 Februari. Walaupun ada perdebatan-perdebatan, bahkan ketika itu pemerintah sempat ingin mengundur pada bulan Mei. Nah, mengacu kepada penyelenggaraan pilkada yang akan dilaksanakan pada 2024 juga, kami tidak berani kemudian melaksanakan pada bulan Mei karena dekat sekali dengan pilkada bulan November. Belum lagi nanti pencalonan pilkadanya kan harus sangat tergantung kepada hasil pileg. Ya, nah ini tentu berat buat penyelenggara dan sulit untuk kemudian partai politik untuk menyiapkan calon-calonnya sesuai dengan parliamentary threshold untuk pilkada. Dan saya tahu sebenarnya kenapa pemerintah kurang setuju ya untuk iya. diajukan bulan Februari. Kenapa? Karena kalau diajukan bulan Februari itu otomatis sudah ada presiden terpilih. Sementara presiden yang formal, Pak Jokowi itu masa tugasnya sampai Oktober tanggal 20. Jadi terbuka kemungkinan lemdak period antara Februari sampai Oktober. Ketika itu Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito menyampaikan bahwa, dan bahkan Presiden menyampaikan, nanti kekhawatiran ada menteri mundur, kemudian juga terlalu lama, pengalaman 2019 ada kerusuhan, dari masa penetapan Presiden sampai pelantikan Oktober itu kan jauh. Sementara kemarin aja dari bulan Mei sampai bulan Oktober ada kerusuhan, ada problem-problem seperti itu. Nah, itu yang dipertimbangkan. Tetapi kami dalam perspektif penyelenggara pemilu tentu kami lebih melihat bahwa Februari lebih tepat untuk dilaksanakan. Oke, walaupun memang di situ tadi ada lemdak tadi itu ya kata Prof Burhan ya, yang perlu kita khawatirkan 4 bulan aja ada persoalan. Tapi ada hal-hal lain juga yang berkaitan teknis yang harus kita pikirkan, ada pilkada di sana. Nah, sebelum kita membahas ke arah sana, ini juga cukup menarik kalau kita lihat angkanya dari pemilu 2014 ke 2019 terjadi peningkatan cukup signifikan. Tadi sudah mendengar alasannya apa. Salah satu diantaranya adalah partisi yang cukup tinggi dari masyarakat karena ada isu politik identitas di sana yang begitu melekat kepada masyarakat begitu ya. Nah, kalau dari KPU sendiri di tahun 2019 itu selain soal ada isu dari politik identitas, apa saja sih yang sebetulnya sangat mempengaruhi tingkat partisipasi cukup lumayan tinggi? Iya, tentu sekali lagi penyelenggara pemilu 2019 quote and quote diuntungkan dengan fragmentasi yang begitu luar biasa pada pemilu 2019 ya. Tetapi tentu kami juga menjalankan tugas kami melakukan pendidikan pemilih, kemudian juga kami melakukan ada program-program pendidikan politik ke desa-desa, karena buat kami desa itu adalah kunci untuk kemudian memberikan pemahaman politik, pemahaman teknis penyelenggara pemilu kepada masyarakat. Nah, itu kami lakukan juga. Tapi ya sekali lagi memang penyelenggara ini tidak lantas kemudian bisa menentukan upaya-upaya penyelenggara ya, bisa menentukan meningkatnya tingkat partisipasi. Partai politik juga harus kemudian punya beban itu. Masyarakat, pemerintah dan sebagainya tentu juga harus memberikan pemahaman, dan sayangnya memang ini harusnya dilakukan jauh-jauh hari. Setelah pemilu, ada siklus pemilu, harusnya dilakukan juga pendidikan politik terkait dengan pemilu ini. Pemahaman-pemahaman seperti pemilu 2019, misalnya saja banyak hoax dan sebagainya, itu kan menjadi persoalan di negeri kita ini. Walaupun menurut Prof Burhan juga menyampaikan 2024 ini agak berkurang. Nah, semoga itu karena upaya pendidikan politik kita seperti itu. Agak berkurang, tapi dikhawatirkan malah justru tingkat partisipasi masyarakat jangan-jangan bisa rendah ya? Ya, memang isu itu bisa menurunkan tingkat partisipasi. Karena polarisasi itu kan salah satu fungsi atau salah satu sisi positifnya adalah meningkatkan kedekatan atau engagement pemilih terhadap calon. Dan itu yang kemudian membuat mereka datang dengan semangat dan militansi luar biasa untuk menggunakan hak pilihnya.
tanpa kompensasi apapun. Ya. Bahkan bukan hanya dari sisi tingkat partisipasi yang naik, politik uang juga turun di 2019. Temuan saya begitu, dibanding 2014. Karena orang bersedia datang ke TPS meskipun tanpa imbalan material. Jadi ada sisi positif, karena selama ini kan kita bicara polarisasi politik dari sisi negatif ya. Ada sisi positifnya. Nah untuk 2024, terus terang dari sisi isu politik identitas mulai menurun. Ya. Dan kita punya pertanyaan yang sama yang kita tes jelang pemilu 2014-2019, yaitu seberapa mereka atau responden merasa masyarakat terbelah atau tidak. Itu pertanyaan yang sama kita ulang jelang 2024, trennya turun dibanding sebelumnya. Nah sekarang kan isunya lebih elitis, isu berkaitan dengan netralitas aparat, isu berkaitan dengan kecurangan, isu berkaitan dengan politik dinasti. Itu isu yang pada dasarnya dipicu dari pertarungan antar elit, tetapi pada titik tertentu itu kurang merembes ke bawah. Masyarakat merasa itu bukan isu mereka. Lain dengan isu politik identitas. Ini isu yang berkaitan dengan isu masyarakat secara umum karena berkaitan dengan identitas primordial. Nah, pertanyaannya bagaimana partisipasi kita tetap setinggi 2019, minimal sama. Nah, itu yang menurut saya perlu digalakkan. Saya setuju tadi KPU ya itu harus terus-menerus mengupayakan agar partisipasi pemilih tetap tinggi, mengajak supaya mereka menggunakan hak pilihnya. Kemudian partai-partai maupun tim sukses, karena mereka punya kepentingan. Kalau basis pendukungnya nggak datang, mesin politik harus jalan. Mesin politik harus jalan. Dan nah kita diuntungkan juga oleh desain penyelenggaraan pemilu yang mendekatkan antara tempat tinggal pemilih dengan TPS. Jadi TPS kita itu umumnya nggak terlalu jauh dengan lokasi domisili responden pemilih. Nah ini menguntungkan. Lain misalnya kalau kita ke beberapa negara yang geografisnya berat, saat yang sama anggaran untuk pengadaan TPS-nya juga minimalis, sehingga mengakibatkan masyarakat perlu effort yang besar untuk mendatangi TPS. Nah di Indonesia overall relatif baik dan karenanya seharusnya tidak punya masalah serius ya berkaitan dengan partisipasi, apalagi ya kita tahu mobilisasi juga besar kan. Jadi mobilisasi ini yang kadangkala mencampur aduk Tisa. Karena kadang-kadang kita mencampur adukan antara partisipasi dan mobilisasi, padahal beda. Kalau partisipasi itu datang dari kita. Kita merasa bahwa suara kita berguna, suara kita berpengaruh, suara kita penting, dan karenanya kita datang tanpa ada imbalan apapun. Kalau mobilisasi itu melibatkan aspek material. Jadi makanya itu yang menjelaskan mengapa partisipasi di Indonesia itu lebih banyak kelas menengah bawah. Karena unsur mobilisasinya lebih kuat. Sementara di negara maju, mereka yang menggunakan hak pilih itu umumnya kelas menengah atas. Yang sadar bahwa suara itu penting. Bahwa memberikan suara di TPS itu berguna untuk kepentingan mereka. Karena ini menyangkut dengan civic skill. Nah di Indonesia kebalik. Semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk menggunakan hak pilihnya semakin turun. Jadi orang yang makin tinggi tingkat pendidikannya agak lebih apatis dengan nasib Indonesia ke depannya begitu ya? Nah, itu kebalik sama negara-negara misalnya di Amerika Serikat, di Eropa gitu ya. Nah. Di Indonesia justru lebih kelas menengah bawah yang datang ke TPS dengan jumlah yang besar. Begitu ya Pak Ilham ya, di 2019 justru menunjukkan bahwa orang-orang menengah ke bawah yang lebih banyak datang ke TPS dibandingkan mereka menengah ke atas. Betul. Kita ambil contoh saja misalnya di kota-kota besar ya, tingkat partisipasi tidak sebesar di kota-kota kecil misalnya saja. Nah itu kelihatan seperti yang disampaikan oleh Prof. Iya Medan misalnya. Medan kecil sekali 40%, paling banyak pernah 30% malah di Medan itu. Walaupun kemarin karena mungkin fragmentasi tadi dan juga upaya kita untuk mengajak masyarakat untuk memilih, akhirnya Medan lumayan naik lah, jadi 60% kalau saya tidak salah. Nah itu bisa dilihat bahwa betul teorinya Prof. Burhan bahwa di kota-kota besar tuh relatif memang tingkat partisipasinya lebih rendah dibandingkan di kota-kota kecil. Dan ada lagi satu lagi kita tunggu dulu nih Prof.